sampai kalian yang masih kecil durhaka sama orang tuamu, maka hidupmu bakal susah. Muliakan orang tua. Doakan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah itu doa lagi, ya Allah ampuni dosanya orang tuaku kalau sudah meninggal, terima amalnya, lipat gandakan kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Sudah itu saja. Ada rezeki, sedekah. Ada rezeki, sedekahkan. Saya mau terang kuburnya orang tuaku, perbaiki sound sistemnya masjid. Terang itu kuburnya. Saya mau terang kuburnya orang tuaku, kirim pembeli lampu, kasih tahu panitia masjid, mulai bulan depan saya yang bayar itu masjid lampunya, jangan ambil uang celengan. Terang itu kuburnya orang tua. Dan demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Ada yang bangkrut gara-gara sedekah? Mana buktinya? Makin sedekah makin kaya. Rahmat Masud. Coba lihat, orang datang itu, bos membayar ke bos, bos baju sekolah bos istriku melahirkan, bos terbakar anuku, bantu. Tapi mana ada yang bangkrut kalau rajin sedekah? Tidak ada, Pak. Kenapa Bapak Ibu miskin? Kalau selalu minta-minta. Berhenti minta-minta, Allah kasih kau kaya. Sedekah. Saya tidak bisa sedekah dengan duit, sedekah kau dengan tenagamu. Saya tidak bisa sedekah banyak-banyak, sedekah dengan apa? Lihat itu masjid. Oh, sudah kotor anunya. Apa namanya itu? Kudungnya. Putih bukan, coklat bukan, hitam bukan, kak diam nih. Sudah, bawa masjid satu kudung. Itu sedekah. Oh, masjid antara masjid dengan toilet jauh. Sedekah dengan sandal swallow. Curi orang, tidak ada urusan. Itu sedekah. Kita lihat karpet sudah jelek, sedekah dengan karpet. Insyaallah banyak pahala. Hari Jumat kita kirim air botol gelas ke sana, air gelas ke sana, orang minum, itu sedekah. Saya cuma bisa nasi bungkus 10 saya sumbang hari Jumat, itu sedekah. Allah tidak lihat banyaknya, yang penting ikhlas banyak daripada sedikit tidak ikhlas. Sedekah. Benar. Serius. Sudah sedikit tidak ikhlas lagi, mending banyak ikhlas. Iya toh? Panasnya di, tidak bisa konsentrasi sejenak. Lewat-lewat ketawa itu Kak Bos. Nah, ibu bapak, salah satu sunnah yang dianjurkan Nabi sholat jamaah. Nabi kumpul-kumpul sama sahabat. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak usah kasih, tidak apa-apa Pak. Sedikit lagi, 5 menit lagi. Menunggu orang masjid takwa. Ya, Nabi, saudara-saudara sekalian, kalian yang tetangga dengan masjid wajib datang berjamaah. Bertanya sahabat, mana tetangga masjid ya Rasul? Kanan masjid 40 rumah, depan masjid 40 rumah, belakang masjid 40 rumah, belakang masjid 40 rumah. Itu tetangga masjid. Bubar. Tiba-tiba datang tunanetra. Tahu tunanetra? Tidak melihat. Ya Rasulullah, bagaimana saya? Oh, kau lain karena kau tidak melihat. Pulang ini. Boleh kau sholat di rumahmu karena kau tidak melihat. Pulang. Belum jauh dipanggil kembali Nabi. Ya fulan, tan, sini kau dulu. Kenapa? Kau dengar azan di masjid. Saya dengar ya Rasul. Kalau begitu kau wajib datang berjamaah di masjid. Zaman Nabi, tunanetra wajib berjamaah karena dia dengar azan di masjid. Kalau ini hadis diterapkan Pak, penuh ini masjid jamaah. Kenapa? Kalau azan di menara sampai di ujung-ujung rumah dia dengar. Dan alhamdulillah masjid selalu ramai jamaahnya Pak. Terutama kalau subuh penuh sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang di dalam orang tua sudah pensiun. Kentara itu kalau subuh orang tua Pak, bau minyak gosok baru kita masuk pintu. Minyak angin, minyak gosok, cap tawon, tidak ada Bulgari. Orang tua semua di dalam masjid. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Rahmat Masud umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh dapat beras 50 kilo, pembeli pulsa 200.000. Jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah pesen masjid sampai di luar. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid?
Karena dia tidak tahu pahalanya. Dengar bapak-bapak ini, terutama kita yang sudah muka-muka sakaratil maut ini, yang sudah tua ya, rajin-rajin ke masjid Pak. Berdoa mudah-mudahan bapak lagi sujud ajal menjemput. Apa keutamaan berjamaah di masjid? Satu, kalau hujan, basah baju, tuh kena debu melengket di badan, ke masjid, bajunya yang basah itu melindungi dia nanti di pada masa. Tahu mantel Pak? Hujan, kalau hujan pakai payung. Apa tujuan itu payung? Supaya bapak tidak kena air, supaya ibu tidak kena air kalau pakai baju mantel. Begitulah fungsinya baju yang basah. Ketika bapak ke masjid dan gerimis, basah baju itu bapak yang melindungi bapak agar tidak disentuh api neraka. Sudah. Coba jangan juga salah paham. Teman-teman sudah dengar begini, hujan keras dia buka payungnya, pergi di jalan. Nah, belen-belen namanya itu. Ya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid? Kata Nabi, kalau kau wudhu dulu, lalu kau datang ke masjid, langkah-langkah kakimu adalah jihad fisabilillah. Melangkah kaki kanan, satu pahala dicatat. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecil. Jadi kalau 300 rumah masjid, dari rumah tak dari masjid, 300 meter kali 2, 600 meter. Berapa langkah kaki itu bapak dapat? Apalagi kalau bapak jalan begini, oh, berapa langkah kaki itu? Iya toh. Apalagi kalau bapak keliling-keliling dulu ke kampung baru. Oh, sampai di sini selesai orang sholat dong. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid? Seluruh materi yang kita lewati, pagar, tembok, dinding, aspal, tumbuhan, semua jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya. Tanggal 26 November dia datang berjamaah masjid, saya yang lihat. Itulah sebabnya kalau kita sholat jamaah, kalau kita datang ke masjid, setiap kita sholat sunnah di masjid, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksinya di akhirat kelak. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan, kalau kau ke masjid, lain jalan waktu pergi, lain pula jalan waktu pulang. Ini amalkan Pak, amalkan, itu sunnah. Bapak datang masjid dari pintu sana, pulang dari pintu sana, itu makin banyak saksi di akhirat. Yang keempat, lipat 27 kali. Artinya sekali bapak sholat di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama pahalanya. Apalagi kalau di masjid ada disebut doa bersama. Mungkin di rumah bapak susah sholat, mungkin di rumah banyak godaan, mungkin di rumah ibu bingung, ini saya sudah tahiyat atau belum, ini sudah 2 atau 3, ini apa? Kalau di masjid aman, tidak ada kecemasan seperti itu. Nah, itu datang ke masjid. Yang berikutnya yang membuat orang malas ke masjid, tadi yang ketiga, manajemen masjid tidak bagus. Manajemen masjid tidak bagus. Mana manajemen masjid yang tidak bagus? Selalu disimpan saldo kas. Jangan simpan saldo Pak. Dengar ini panitia masjid, bapak kalau simpan saldo kas di masjid, bapak yang tanggung dosanya, tidak jalan amalnya orang. Saldo kas 80 juta, jangan simpan. Cari orang yang susah, yang rajin berjamaah, ada utangnya di bank, bayarkan supaya dia lepas dari kredit. Boleh itu. Baru dia suruh cicil ke masjid. Kalau dia di bank berbunga, makin susah hidupnya. Boleh. Saldo kas 80 juta, kita mau kencing tidak ada air, kerannya rusak-rusak, simpan. Jangan berhenti jadi panitia kalau bapak tidak bisa urus masjid. Yang sudah tua mundurlah, kasih anak muda. Ini masjid bukan perusahaan punya. Begitukah di sini? Hah? Jangan marah Pak, siapa suruh kau panggil Pak? Mau kok. Demi Allah Pak, bapak tanggung kalau amalnya orang tidak jalan. Bapak coba kalau itu uang cuma 100.000, tapi diberikan keran, maka selama keran itu berputar, selama itu orang yang punya uang dapat pahala. Tapi kalau dia cuma di bank disimpan, tidak jalan amalnya. Belikan dispenser, belikan kopi, tidak apa-apa, boleh. Jangan ditulis di masjid dilarang tidur. Siapa yang larang tidur di masjid? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Benar-benar. Ayo, bapak pernah ke tanah suci di Madinah, pernah ke Mekah, ada tidak ditulis dilarang tidur?
Tidak Pak. Barangkali ada orang tidak bisa tidur di rumahnya, dia datang ke masjid supaya bisa tidur. Itu memang boleh. Yang tidak boleh ngiler.